Nggak ada. Ya udah, saya lanjut ya kalau gitu. Nah, jadi dalam proses metabolisme tadi yang sudah saya jelaskan itu ya, ada satu lagi yang perlu kita pahami, yaitu terkait dengan metabolisme basal. Jadi kalian harus memahami apa yang dimaksud dengan metabolisme basal ya. Jadi BMR yang kalian hitung pakai rumus itu ya, contohnya pakai rumus Harris-Benedict ataupun rumus yang lain, itu bahasa Indonesia itu bisa disebutkan AMB ya, angka metabolisme basal. Angka metabolisme basal ya. BMR atau AMB merujuk pada jumlah energi yang dibutuhkan untuk menjaga fungsi tubuh saat sehat ya. Makanya saat terbaik untuk menilai BMR itu adalah ketika tidur ya. Jadi saat kita tidur pun atau beristirahat, otot-otot rongga dada masih tetap bekerja supaya kita bisa bernapas, otot diafragma juga, otot-otot jantung masih tetap terus bekerja supaya kita tetap bisa mengedarkan darah ke seluruh tubuh ya. Kemudian otot-otot di saluran pencernaan yang juga masih tetap terus bekerja saat kita tidur ya. Seperti itu. Itu yang menandakan metabolisme basal ya. Dalam metabolisme basal tersebut kan tadi sudah dijelaskan ya, membutuhkan energi. Jadi ada ATP yang menjadi ADP dalam setiap reaksi sehingga menghasilkan energi supaya bisa dipakai oleh otot jantung untuk berkontraksi. Ya, seperti itu. Jadi bisa kalian bayangkan tuh ya, berarti tubuh kita membutuhkan energi selain untuk metabolisme basal yang sudah saya jelaskan tadi, setiap kita menggerak itu juga membutuhkan energi. Nah, itulah kenapa waktu kalian menghitung untuk total energy expenditure TEE, selain BMR itu mempertimbangkan faktor aktivitas. Karena saat kita beraktivitas, itu terjadi peningkatan kontraksi otot yang juga menyebabkan peningkatan konsumsi energi yang harus dipenuhi. Seperti itu ya. Kemudian ada satu faktor lagi, yaitu kondisi kesehatan. Misalnya, saat demam, itu tubuh pasti membutuhkan peningkatan asupan energi karena produksi panas meningkat. Panasnya itu dari mana? Panas itu adalah energi ya. Makanya ketika kondisi panas dari dalam yang diciptakan itu tinggi, maka berarti harus ada supply yang meningkat ya untuk mengompensasi kebutuhan energi yang meningkat tersebut ya, atau panas yang meningkat tadi. Seperti itu. Jadi selain BMR, ada juga faktor aktivitas, ada juga tambahan untuk kondisi penyakit ya. Nanti kalau misalnya kalian masuk ke dietetik menghitung untuk pasien, pasti ada yang namanya faktor stres ya. Faktor stres itu pertimbangan untuk penyakit. Jadi selain faktor aktivitas, ada juga faktor stres. Itulah kalau kalian menghitung TES seperti itu ya, ada pertimbangan faktor aktivitas dan juga pertimbangan faktor stres. Nah, ini tadi dijelaskan energi metabolisme basal itu dibutuhkan untuk apa nih ya? Nah, paling sering itu ya transport aktif yang seperti saya sebutkan. Saat kita istirahat itu kan reaksi metabolisme di dalam tubuh itu selalu terjadi ya. Proses pembentukan hormon-hormon, pembentukan enzim-enzim yang butuh suplai zat gizi. Zat gizi tersebut bisa berpindah karena adanya aktif transport. Ya. Selain zat gizi untuk proses pembangunan tersebut, contoh lainnya misalnya untuk menjaga keseimbangan cairan ya. Jadi saat saat kita istirahat pun itu kondisi keseimbangan itu tetap dijaga di dalam tubuh kita ya. Jadi tidak boleh cairan terlalu banyak di dalam sel atau cairan terlalu banyak di luar sel. Nah, itu juga membutuhkan mekanisme transfer aktif. Transfer aktif ini membutuhkan energi ya yang masuk dalam golongan energi basal. Kemudian aktivitas otot ya, termasuk yang sudah saya jelaskan tadi misalnya otot jantung dan sebagainya.
mengatur suhu tubuh ya. Jadi tubuh kita kan tetap terus berusaha mengatur suhu optimalnya. Itulah kenapa kalau misalnya kita tidur sekalipun, jika terlalu panas kita bisa berkeringat ya, karena tubuh akan berusaha untuk menjaga keseimbangan suhu tubuh tersebut ya, yang akan kita pelajari di bawah setelah ini ya. Dan kalau kalau kita kedinginan, kita akan menggigil ataupun mencari mencari pakaian yang lebih tebal atau selimut. Seperti itu ya. Ini aktivitas jantung dan aktivitas lainnya yang terus terjadi ya. Fungsi di dalam tubuh yang terus terjadi saat kita beristirahat. Itu bahasan yang perlu diperhatikan itu adalah input sehari itu harusnya sama dengan kebutuhan ya. Jadi energi yang kita konsumsi harusnya sama dengan kebutuhan. Jika kondisi tersebut terjadi, maka status gizi kita bisa optimal ya. Kalau enggak, kita bisa either berat badannya naik atau berat badannya turun. Berat badan naik jika energi yang masuk itu lebih banyak ya. Jadi misalnya butuhnya 2.200, tapi konsumsinya 3.000 sehari. Nah, 800-nya dikemanain? Ya disimpan ya. Proses tersebut jika terjadi dalam waktu yang lama, maka akan membuat seseorang mengalami peningkatan berat badan, bahkan ya, sebaliknya, jika konsumsi energinya melebihi dari asupan, misalnya butuhnya 200, tapi makanya hanya 1.800. Nah, 400-nya pasti diambil dari simpanan energi ya. Misalnya glikogen tadi, ataupun bahkan lemak ya, lipid, atau protein-protein ya. Yang kalau dalam waktu yang lama terjadi terus-menerus, itu bisa membuat seseorang kehilangan berat badan ya. Atau bahkan mempengaruhi status gizi ya. Jadi kurus. Nah, inilah yang menjadi dasar. Jadi kalian sudah bisa memahami ya, kalau kita mau, kalau misalnya orang mau menurunkan berat badan, berarti kan dia harus menciptakan kondisi defisit kalori ya. Nah, defisit kalori itu bisa terjadi dari mana? Kita harus memastikan, mengupayakan supaya spending energi kita, penggunaan energi kita itu lebih banyak daripada energi yang masuk. Nah, spendingnya dari mana ya? Pertama dari BMR tadi ya. BMR itu jangan di underestimate ya. 60%-nya bahkan ya dari kebutuhan kita itu adalah dari BMR. Makanya kalau kalian hitung kan, tambahan untuk faktor aktivitas paling banyak itu ya 1,5 1,6 ya kalau orangnya aktif biasa aja, bukan atlet berat ya. Seperti itu. Jadi kadang itu ya orang suka salah persepsi tentang kalau dia lagi diet terus kayak makan, aduh habis makan kayaknya ini habis 300 kilokalori nih, kayaknya aku harus olahraga sampai 300 kilokalori. Ya nggak gitu juga ya. Hitungnya adalah total, karena tetap ada metabolisme basal yang lumayan banyak mengonsumsi energi ya. Seperti itu. Bahkan dalam kondisi tertentu, jika individu tersebut punya kerentanan terkait kesehatan, itu juga kadang tidak dianjurkan untuk memberikan diet yang berada di bawah kebutuhan basalnya dia. Ya, seperti itu. Jadi selain 60% dari metabolisme basal, ini bisa dari aktivitas ya. Kemudian satu lagi yang penting, proses pengol- pengelolaan ya, pengelolaan makanan yang dikonsumsi. Contohnya gini, saat kita makan bubur, contoh bubur plain ya, isinya bubur aja. Itu kan karbohidrat ya. Dan karbohidrat itu dia bahkan sudah mulai dicerna di mulut ya, di lambung dia berhenti bentar, nanti lanjut lagi di duodenum. Karena strukturnya yang sudah lembut ya, cepat saja tuh dia dicerna untuk nanti bisa diserap ya menjadi gula di dalam darah. Proses pencernaan tersebut kan membutuhkan kontraksi otot ya, ketika dia digerakkan oleh otot-otot saluran pencernaan mulai dari esofagus sampai masuk ke usus halus, itu juga membutuhkan aktivitas otot yang membutuhkan energi ya. Nah, aktivitas sistem pencernaan, saluran pencernaan yang dilakukan untuk mencerna makanan yang itu konsumsi itu juga masuk pertimbangan
dalam mengestimasi kebutuhan kita ya. Jadi kalau kalian baca buku, ada sebagian buku yang menjelaskan tentang specific dynamic action ya, atau energi yang dibutuhkan untuk mencerna makanan. Nah, semakin makanan itu sulit untuk dicerna, maka persentase energinya itu semakin tinggi ya, kurang lebih 10%. Jadi kalau misalnya makan bubur plain tadi, konsumsi energi atau energi yang dibutuhkan untuk mencerna bubur plain tadi pasti lebih rendah jika dibandingkan dengan nasi padang ya. Nasi padang full, ada santannya, kemudian ada ayamnya. Itu ada protein yang membuat dia masih harus dicerna di lambung ya. Proses itu pasti membutuhkan energi ya. Jadi selain tadi BMR, faktor aktivitas, faktor stres akibat penyakit, ada juga tambahan untuk makanan ya. Ada beberapa rumus yang memisahkan faktor makanan ini, atau ada yang memang sudah langsung digabungkan ya. Jadi makanya hitungnya hanya BMR, faktor aktivitas, dan faktor stres seperti itu. Ya, sampai di sini untuk yang metabolisme basal, apakah bisa? Bisa, Pak. Oke, lanjut ya berarti ya. Nah, yang berikut itu adalah pengaturan tubuh ya. Jadi kalian harus paham bagaimana tubuh mengatur suhu ya, mempertahankan dalam kondisi yang optimal. Yang pertama kita harus tahu dulu optimalnya itu berapa ya. Ini 37 sampai dengan 37,6 derajat Celcius. Namun bisa bervariasi ya, bisa sampai ke 36,1 sampai ke 37,2 derajat Celcius. Nah, dalam tubuh kita, kalau kalian masih ingat tadi di atas, proses metabolisme itu kan hasilnya energi ya. Energi itu panas bentuknya ya. Nah, panas tersebut itu hanya sekitar 40% yang dipakai untuk pekerjaan di dalam tubuh ya. Aktivitas di dalam tubuh seperti pembentukan molekul baru ya, aktivitas otot dan aktivitas lainnya. Itu kan dia butuh energi panas ya. Hanya 40% yang dipakai ya. Nah, sisanya dipakai dalam bentuk apa? Ya, sisanya itu dia bentuknya energi bebas gitu. Free energy ya. Yang nanti akan hilangnya harus dikeluarkan. Keluar dalam bentuk panas. Keluarnya melalui apa? Banyak jalurnya ya. Nanti kita akan lihat. Nah, panas antara apa yang ada di tubuh kita ke lingkungan itu banyak faktor ya. Jadi tubuh kita selain panas yang tadi saya jelaskan akibat hasil metabolisme, juga ada panas dari lingkungan ya. Panas dari lingkungan. Nah, panas dari internal dan panas dari eksternal itu akan dijaga keseimbangannya supaya bisa tetap di sini tadi ya. Nah, proses penjagaan tersebut itu dilakukan melalui mekanisme interaksi yang berbeda ya. Kita lihat satu-satu. Yang pertama itu adalah perpindahan panas secara radiasi. Nah, kalau radiasi ini adalah paparan panas ataupun dingin. Jadi perpindahan panas itu jangan hanya dipikirkan panas ya, tapi intinya ada perbedaan suhu. Jadi bisa kita nerima dingin atau nerima panas ya, jika terjadi perbedaan suhu. Yang pertama itu adalah radiasi. Radiasi itu ketika tidak saling bersentuhan ya. Ini ya, tidak saling bersentuhan. Contohnya ini, radiasi sinar matahari dan juga radiasi panas dari air dan juga radiasi dari pasir ya. Ini jika tubuh kita kontak ya secara radiasi seperti ini, maka akan menerima panas ya. Menerima panas dari matahari, kemudian bisa dari air ini atau dari pasir ya. Nah, itu proses perpindahan panas secara radiasi. Yang kedua itu konduksi.
kalau tadi radiasi itu tidak harus kontak, konduksi itu harus ada direct contact ya, bersentuhan langsung. Contohnya panas pasir yang pindah ke telur. Contoh lainnya itu saat kita memanaskan kompor ya, kompor listrik misalnya, itu secara konduksi. Atau kita nyetrika pakaian ya, itu perpindahan panas secara konduksi. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, perpindahannya itu bukan cuma panas ya, tapi terjadi pertukaran panas dan dingin tadi ya. Contoh radiasi untuk yang dingin, misalnya saat kita di lingkungan yang dingin ya, yang ada salju misalnya. Paparan salju itu juga termasuk radiasi ya, tapi terhadap dingin ya. Nah, seperti itu. Begitu juga kondisi kita, maka pindah ya. Jadi intinya tubuh kita akan bertukar energi secara bersamaan saat misalnya kita megang es batu nih ya. Saat kita megang es batu, dingin dari es batu tadi akan pindah ke tangan kita dan panas dari tangan kita itu akan pindah ke es batu juga ya. Cuman kondisinya karena panas di tangan kita mungkin tidak dominan, akhirnya si es batu tersebut yang lebih dominan yang mempengaruhi tangan kita menjadi dingin. Jika energinya itu balance, harusnya sama-sama menarik menjadi pada kondisi suhu yang normal ya, suhu ruang misalnya yang menjadi patokan. Seperti itu. Berarti esnya nanti akan mencair dan tangan kita akan dalam suhu ruang ya. Jika kondisinya normal gitu ya. Sama-sama mempunyai tonjolan yang sama ya, sifat dominan yang sama. Yang berikut adalah konveksi. Kalau konveksi ini melalui pergerakan udara ya. Jadi ketika terjadi pergerakan udara, dia bisa meniup untuk membebaskan panas yang ada di tubuh kita ya. Jika udaranya itu memang mengandung suhu yang lebih rendah. Begitu juga sebaliknya, jika udaranya panas, dia bahkan bisa membawa panas ke tubuh kita ya. Dari pergerakan udara, konveksi ya, kata kuncinya. Yang terakhir itu evaporasi. Untuk evaporasi itu penguapan ya. Saat air berubah menjadi bentuk gas ya. Air atau cairan ya berubah menjadi bentuk gas. Salah satu contohnya saat kita berkeringat. Saat kita berkeringat ya, air yang dikeluarkan, kemudian itu ada panas yang dibebaskan ya. Nah, panasnya itu bisa menguap dari bersamaan dengan air tersebut ya. Ataupun nih ya, contohnya nih ya, ketika panas dibebaskan di kulit kita ya, air keluar, kemudian panas pun ikut terbebas dan airnya pun ikut konversi menjadi gas ya. Seperti itu proses evaporasi ya. Nah, yang penting untuk diketahui itu bagaimana kita menjaga kondisi supaya tetap homeostatis ya dalam kondisi normal. Kenapa harus jaga dalam kondisi normal? Karena tubuh bisa berfungsi dengan optimal saat suhunya optimal ya. Selain suhu ada juga pH ya. Cuman saat ini kita fokus ke suhu. Nah, jadi tubuh pasti akan berusaha menjaga homeostasis tadi dengan merespon terhadap fenomena yang terjadi ini ya. Jadi misalnya nih, ketika perempuan ini berjalan di pantai, kemudian terjadi kontak ya, perpindahan panas dari radiasi, kemudian dari konveksi, tubuh pun akan berusaha
menyeimbangkan ya. Maka salah satu tekniknya adalah dengan evaporasi. Karena tubuh dengan teknik evaporasi ini akan mengeluarkan panas ya, panas internal tadi. Jadi saat suhu tubuh meningkat, dia akan meningkatkan keluaran panas dalam bentuk evaporasi. Jadi ini bisa bisa kalian coba atau rasakan misalnya kalau kita berada di bawah terik matahari, pasti berkeringat kita ya. Itu adalah mekanisme tubuh kita untuk menjaga supaya bisa tetap seimbang. Nah, kok bisa berkeringat gitu ya? Ini adalah contoh ya penjelasannya. Jadi saat suhu di lingkungan itu terlalu tinggi, misalnya kayak gini ya, itu kan akan mempengaruhi suhu tubuh kita ya. Suhu tubuh kita akan meningkat karena ya dia menerima dari radiasi ya, kemudian dari konduksi, suhu tubuh meningkat. Saat suhu tubuh meningkat, tubuh akan berespon, akan terjadi dilasi, dilasi dari pembuluh darah ya, yang membawa darah mendekati kulit ya. Tujuan mendekati kulit supaya apa? Ya supaya nanti mudah untuk mengeluarkan panas tersebut ya melalui keluaran cairan atau kita berkeringat ya. Seperti itu. Saat terjadi dilasi tersebut ya akan terjadi proses evaporasi yang membawa panas yang berlebihan tadi keluar ya. Seperti itu. Mekanisme tubuh merespon melalui dilasi dan konstriksi ya itu diatur melalui feedback negatif ya. Kita langsung aja lihat ke contohnya. Jadi ini ketika terjadi perubahan suhu ya. Misalnya kita mulai dari ketika suhu tubuh meningkat. Saat suhu tubuh meningkat, maka akan ada respon ya, reseptor dan pusat kontrol yang ada di otak kita ya. Jadi ada reseptor di kulit akan mengirim sinyal, kemudian hipotalamus akan mendeteksinya, lalu dia akan menginterpretasi, waduh suhu tubuh naik nih ya. Berarti dia akan memberikan atau melakukan protokol untuk menjaga supaya suhu tubuh bisa diturunkan. Caranya gimana ya? Caranya yaitu meningkatkan produksi keringat ya. Meningkatkan produksi keringat. Produksi keringatnya itu bisa meningkat dari apa? Dari dilasi ya. Jadi pembuluh darah menjadi lebih dekat ke permukaan kulit. Makanya kalau kalian lihat ketika kepanasan ada orang yang kalau misalnya kulitnya putih gitu ya, kelihatan banget kalau wajahnya jadi merah ya. Itu karena terjadi dilasi ya, dilasi pembuluh darah. Selain secara fisiologis tersebut, ada juga perubahan secara perilaku ya, behaviornya. Misalnya melepaskan pakaian yang tebal atau jaket ya, atau nyalain kipas angin, nyalain AC, atau bahkan berteduh kalau diterik ya. Itu adalah respon dari otak kita yang keluar ketika suhu tubuh meningkat ya. Maka akan membuat suhu tubuh normal kembali. Sebaliknya, jika suhu tubuh menurun ya, maka sama ya, kulit akan merespon, mengirim sinyal ke hipotalamus untuk nanti akan diinterpretasi dan dilakukan protokol untuk mempertahankan supaya tubuh jangan boros panas ya, dikonservasi. Jadi panasnya dijaga supaya jangan sampai banyak yang keluar sambil memproduksi panas nih, heat generating ya, sambil memproduksi panas. Nah, mekanisme ini ya membuat yang pertama konstriksi dari pembuluh darah. Kalau tadi dilasi itu dia membawa pembuluh darah mendekat. Nah, ini dia lebih mengkurut gitu ya dan menjauh dari permukaan kulit ya untuk mencegah kehilangan panas ini ya. Kemudian ada mekanisme shivering ya atau menggigil. Jadi saat kita menggigil itu ternyata
respon atau mekanisme tubuh kita untuk menciptakan panas ya. Jadi saat menggigil terjadi aktivitas otot yang membuat panas internal itu meningkat ya. Jadi terjadi peningkatan panas di dalam tubuh. Nah, selain untuk konservasi ya mempertahankan panas hilang, juga ada untuk meningkatkan produksi panas ya. Nah, ketika meningkatkan produksi panas ini kan ada reaksi menggigilnya. Menggigil itu otot yang bekerja, yang berkontraksi. Nah, berarti kan meningkat juga kan kebutuhan energi. Nah, itulah kenapa kalau misalnya dalam kondisi dingin, harusnya kita juga bisa lebih mudah atau lebih cepat lapar dibandingkan pada kondisi panas ya. Kemudian selain secara fisiologis ini, ada juga mekanisme secara perilaku ya. Misalnya memakai jaket ya, atau berpindah ke tempat yang lebih hangat ya, atau menyalakan penghangat ruangan seperti itu ya. Jadi ini eh, materi secara singkat untuk di pagi hari ini ya, terkait dengan metabolisme dan juga pengaturan suhu tubuh. Nah, kenapa kok bisa ini ada contoh kasus klinik ya, kondisi hipertermia ya. Hyper kebanyakan atau ketinggian, termia itu suhu ya, suhu tubuhnya itu terlalu tinggi. Ini bisa terjadi akibat exposure ya, paparan terhadap lingkungan yang terlalu panas atau olahraga atau bahkan demam ya. Saat terjadi paparan panas yang terlalu lama ya, nah akan menyebabkan ini ya, heat exhaustion itu ya. Jadi pada kondisi ini akan terjadi ini respon ya, karakteristik merasa dingin, kemudian berkeringat sangat banyak ya, karena tubuh berusaha untuk mengeluarkan panas tadi ya. Nah, namun kondisi tersebut menghasilkan eh, ketidakberdayaan ya, menjadi lemah, kemudian pusing, bahkan mual muntah ya. Itu bisa terjadi akibat terlalu banyak cairan yang keluar ya. Nanti di materi keseimbangan cairan kalian juga akan mempelajari hal tersebut ya. Ketika sudah tidak seimbang lagi, mengakibatkan terjadi dehidrasi ya. Jadi kalau hipertermia yang dikhawatirkan itu adalah dehidrasi yang berat. Saat terjadi dehidrasi itu juga akan mempengaruhi volume darah ya. Kalau kalian ingat kemarin, bagian terbesar dari plasma darah kan adalah cairan ya. Kalau dia hilangnya banyak, ya jadi lebih kental kan darahnya, hiperosmolaritas. Volume jadi lebih kecil, terjadi penurunan tekanan darah, bahkan karena dia menurun, jadi jantung harus bekerja lebih cepat ya untuk bisa mendorong yang cuman sedikit tadi ya. Seperti itu. Jadi bisa menyebabkan terjadi stroke ya. Seperti itu. Dan bisa berakhir pada eh, kejadian yang mengancam nyawa. Sebaliknya, hipotermia itu jika paparan ya, tubuh terpapar pada kondisi dingin yang dalam waktu yang lama. Nah, hal ini akan membuat respon di tubuh ya. Jadi selain selain akan mempengaruhi perubahan suhu tubuh yang dikhawatirkan, itu adalah kondisi yang namanya frostbite ini ya. Jadi terjadi kerusakan pada kulit. Ya, kenapa kok bisa rusak? Karena suhunya terlalu dingin. Tadi di hypertermia juga bisa seperti itu ya. Cuman sebelum sampai ke situ, karena terlalu lama sudah dehidrasi duluan ya. Makanya kondisi kondisi kerusakan sel itu bisa bisa tidak lebih dulu terjadi ya.
dehidrasi dulu. Kecuali sumber panasnya itu panas banget. Kayak kita kontak dengan eh, benda yang lebih panas, maka pasti akan sudah ada efeknya ya. Jadi kita sebelum dehidrasi udah rusak dulu si selnya ya. Jadi kita kalau seperti itu mungkin nggak menghasilkan hypertermia ya, karena dalam waktu yang singkat. Tapi kalau hypotermia, ya ini bisa menyebabkan terjadi frostbite. Karena terlalu rendah suhu, akhirnya rusak ya. Tadi kan saya sudah jelaskan ya. Kalau tubuh membutuhkan suhu yang optimal selain pH tadi ya. Karena suhunya tidak optimal ya, atau bahkan tidak sesuai dengan kondisi di mana sel bisa hidup, akhirnya rusak jaringannya, selnya pun menjadi mati ya, maka bisa rusak. Nah, dalam kondisi tahap yang awal mungkin masih bisa dilakukan perendaman pada air yang hangat untuk dapat mengembalikan eh, kontak dengan dingin tadi ya. Tapi jika sudah sampai terjadi kerusakan yang lebih berat, maka itu bisa membuat terjadi kerusakan yang irreversible ya, yang nggak bisa kembali lagi. Karena kalau udah selnya udah mati misalnya ya. Kalau kalian perhatikan mungkin kayak ada kasus di mana pendaki yang tangannya ya menjadi rusak, warnanya jadi gelap seperti itu ya, karena emang sel-selnya tuh udah mati ya, dan nggak bisa balik lagi. Ya, itu untuk penjelasan terkait dengan dampak klinis yang mungkin terjadi. Yang penting kalian bisa memahami tentang proses perpindahan panas tadi ya, dan bagaimana tubuh kita merespon ketika terjadi perubahan panas, baik itu meningkat ataupun menurun ya. Dan saat perpindahan itu bukan cuma panas sebenarnya ya, intinya ketika terjadi kontak antara dua yang berbeda, maka sebenarnya itu saling bertukar ya. Cuman tetap yang paling dominan yang paling kelihatan. Contoh misalnya matahari. Ya, selama kita tidak mempunyai energi yang bisa menyeimbangi matahari, kita pasti akan menyesuaikan dengan apa yang kita terima dari matahari gitu ya. Kecuali nih ada sebuah massa yang ternyata dia dinginnya tuh bisa seimbang dengan matahari ya, maka bisa saja ya matahari pun akhirnya kehilangan panasnya, dan suhu matahari menurun, dan juga suhu yang massa tadi juga meningkat menjadi saling mendekati seperti itu ya. Oke, sampai di sini penjelasan saya terkait dengan metabolisme, kemudian metabolisme basal dan perpindahan panas dan mekanisme tubuh untuk mengatur panas ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Suara saya masih terdengar dengan jelas? Masih Bapak. Masih Bapak. Dengar Pak. Masih, Pak. Dengar, Pak. Oke. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, bilang nggak ada gitu ya. Jangan diam aja nih. Jadi saya berpikirnya tidak tidak didengar lagi. Ya Pak, Ya, Rahma gimana? izin bertanya Pak, yang tadi yang dilasi tadi itu gimana ya Yang apa? maksudnya? Yang dilasi. Ini ya. Nah, jadi dilasi itu proses di mana pembuluh darah itu mendekat ke permukaan kulit dan juga dia menjadi lebih renggang ya, yang memungkinkan supaya cairan cairan di dalam darah itu bisa dibebaskan keluar ya. Saat cairan keluar tersebut terjadi pelepasan panas juga. Itu mekanisme evaporasi tadi ya. Jadi kalau kalian ingat, salah satu fungsi darah itu kan menjaga suhu tubuh ya. Nah, mekanismenya melalui ini tadi ya, proses dilasi. Saat pembuluh darah berdilasi untuk meningkatkan pelepasan panas melalui kulit ya. Seperti itu Rahma. Pelepasan panasnya tuh maksudnya dari keringat gitu ya? Ya, dalam bentuk keringat. Oh iya. Makasih Bapak. Ya, makanya kalau kita berolahraga nih, itu kan panas meningkat ya di dalam tubuh kita. Karena tubuh itu harus menjaga suhunya seimbang tadi itu ya.
sekitar 37 sampai 37,6 ya. Nah, itu ketika terlalu tinggi, maka dia akan merespon ya. Salah satunya dengan keringat ya. Untuk berusaha untuk menormalkan suhu. Itu juga sebaliknya, jika terlalu rendah, maka akan berusaha untuk konservasi ya, mempertahankan jangan sampai panas keluar ya. Jadi dijauhin tuh ya, dan juga agak mengkerut pembuluh darahnya supaya bisa mencegah hilangnya panas ya melalui reaksi evaporasi tadi. Itu ya mekanisme pertahanan tubuh kita. Terus kalau orang demam gimana? Ya. Nah, demam itu memang sudah diatur sebagai mekanisme pertahanannya. Karena saat terjadi demam, di materi minggu lalu ya, saat terjadi demam itu kan disengaja dibuat seperti itu supaya bisa membantu melawan infeksi yang terjadi ya. Jadi itulah mekanisme pertahanan tubuh. Jadi memang disengaja kalau demam ya. Makanya ketika kita konsumsi obat, obat itu reaksinya ya mempengaruhi proses pengaturan suhu tubuh ya supaya dia menurunkan ya. Makanya kalau kita demam sebaiknya tahu dulu penyebabnya karena apa ya. Jangan sampai kita hanya terus meminum obat penurun panas tanpa tahu penyebabnya, ternyata ada infeksi ya dan butuh diatasi. Ketika kita menekan reaksi demam tersebut, maka bisa menunda proses pemulihan menjadi lebih lambat. Makanya kalau misalnya dia ada infeksi, biasanya dokter memberikan obat untuk mengatasi infeksinya juga ya. Jadi tanpa harus menunggu ada perubahan sistemik terkait dengan suhu tubuh ya, langsung dengan bantuan dari obat yang diberikan oleh dokter. Aku tidak Oke. mau pena. Mau pena hitam. Ya, seperti itu ya. Pena hitam. Apakah ada pertanyaan lagi? Hitam. Oke, Bapak mau bertanya, Hitam di ya, sini di sebentar. kalau misalkan di cuaca dingin itu kan kita membutuhkan panas ya Pak. Nah tapi ada beberapa orang yang yang malah berolahraga untuk meningkatkan panas, sedangkan kalau misalnya olahraga kan keringat itu keluar ya, itu gimana ya Pak? Oke, jadi olahraga itu kan termasuk mekanisme seperti shivering ini ya. Ketika terjadi pergerakan ya, itu kan meningkatkan panas di dalam tubuh ya. Intinya supaya bisa menjaga agar suhu di dalam tubuh itu tetap optimal. Jadi bukan berarti berkeringat itu akhirnya hilang panas nanti makin dingin dong. Enggak. Kita sampai bisa berkeringat itu berarti kondisi panas di dalam tubuh itu sudah melebihi dari range normalnya ya. Makanya ada sebagian yang harus dilepas. Itu ya. Bisa dipahami? Bisa Ya. Pak, terima kasih. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan ini ya. 5 orang. Kita mulai dari Maipa dulu. Gimana Maipa? Oke, baik. Jadi untuk skin to skin itu kalian bisa lihat perpindahan dari konduksi tadi ya, ketika kontak antara orang dengan suhu yang normal, kontak dengan orang yang panas, yang demam, itu bisa membantu untuk menurunkan suhu tubuhnya ya. Nah, karena kondisi tersebut, makanya kurang tepat kalau langsung diselimuti gitu ya. Jadi harus dilihat dulu kondisinya seperti apa. Karena kalau orang demam kita selimutin, gimana mau dibebasin panasnya ya? Padahal kan kita butuh untuk reaksi yang bisa membebaskan panas ya. Salah satunya adalah evaporasi. Jadi kalau misalnya ditutup, itu bisa mencegah untuk bisa keluar panasnya. Namun di sisi lain,
ketika kita menutup dengan selimut, itu sebenarnya bisa membantu bisa membantu tubuh untuk merespon dengan mengeluarkan keringat ya. Nah, hal ini bisa terjadi kalau kita pertama ketika setelah minum obat penurun panas ataupun saat sedang mengkompres ya. Jadi baik itu kompres dengan kain ataupun memeluk skin to skin tadi ya, contohnya pada anak. Nah, itu memang sebaiknya jangan ditutup dulu dengan selimut ya. Karena kalau ditutup nanti menghalangi proses untuk menurunkan suhu tubuh tadi ya. Jadi memang ketika orang demam yang dianjurkan penanganan pertama itu ya jangan diselimuti ya. Kecuali yang bersangkutan memang sampai menggigil gitu ya. Jadi yang kita tutupin itu mungkin bagian-bagian yang dia merasa dingin, misalnya kakinya gitu ya. Jangan sampai ditutup semuanya ya, seluruh tubuh ditutup. Seperti itu. Jadi nah IPA ya, ya. Oke. Selanjutnya Nazwa. Baik, Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya nggak tahu ini pertanyaannya bakal nyambung apa tidak, tapi saya sedikit bercerita saja kalau sebenarnya saya sekarang sedang sakit. Udah sebenarnya sudah hampir semingguan saya ngerasa demam, terus kemarin itu malam itu sempat minum obat dan tapi saya nggak bisa tidur karena detak jantung saya tuh kayak benar-benar berdebar. Kan biasanya Bapak kalau misalnya tidurnya kurang itu metabolismenya itu berkurang, apalagi ini sedang sakit. Kalau seperti itu bakal bagaimana ya, Pak? Sebentar, sebelum metabolisme kurang tadi apa bilangnya? Jadi saya tuh sedang sakit gitu. Dan Hmm? gara-gara terus saat minum obat itu kemarin malam saya tuh gak bisa tidur karena jantung saya tuh kayak berdebar lebih cepat dari biasanya. Jadinya saya tuh cuma tidur 3 jam hari ini tuh. Kan kalau metabolisme itu kalau misalnya tidurnya kurang itu kan akan eh, bakal kurang baik gitu. Kalau sedang sakit seperti itu bagaimana ya Pak gitu? Kayak pengaruh buruknya seperti apa? Oke, baik Nazwa. Jadi saat kita tidak tidur gitu ya, atau tidurnya cuma sedikit, itu satu hal yang harus kalian perhatikan ya. Ini terutama ketika kalian nanti bakalan begadang ya, on purpose ngerjain tugas ataupun karena memang efek samping obat tadi ya. Jadi kamu tidak bisa tidur tadi bisa karena efek samping obat yang diminum ya. Nanti coba dicek. Nah, ketika tidurnya cuma sedikit, itu kan tubuh kita berarti ketika kita istirahat sama kita sadar itu kan beda ya kerjanya. Yang paling nyata itu adalah pernafasan. Nah, ketika kita tidak tidur ya, kita bernafas, kemudian pun bahkan kita masih berbicara itu, keluaran cairan itu jadi lebih banyak ya. Keluaran cairan jadi lebih banyak. Jadi kita butuh penanganan tersebut ya. Kan bisa kalian rasakan kalau misalnya kita bangun pagi dalam tidur yang normal aja langsung rasa haus ya. Apalagi kalau tidurnya cuma sedikit atau kita begadang, pasti butuh cairan lebih banyak. Karena cairan itu yang nanti dipakai untuk di darah yang dipakai untuk menyeimbangkan suhu tubuh ya. Seperti itu. Jadi untuk proses demamnya ya dampaknya berarti tidak membantu ya, membuat agak sedikit memperburuk kondisi ya, menjadi lebih sulit untuk menangani demamnya kalau tidurnya tidak cukup ya. Nah, harus paham apa yang dilakukan, yaitu dengan mengonsumsi cairan lebih banyak. Makanya kalian ingat tuh, kalau misalnya demam, biasanya kan disebutkan ya, sama dokter atau perawat, minum air yang banyak ya. Ya, itu tujuannya supaya bisa membantu tubuh untuk mengendalikan suhu ya. Jadi bagaimana bisa mengendalikan kalau dehidrasi gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kemarin demam, terus minum obat akhirnya tidak bisa tidur, pastikan untuk tubuh terhidrasi dengan baik ya. Jadi minum cairan yang banyak. Yang banyak itu bila perlu agak sedikit lebih banyak ya. Jangan berpikir normal ya, tapi konsumsi yang banyak. Karena kan tubuh kita pasti berespon untuk mengeluarkan jika kelebihan ya melalui urinasi. Seperti itu ya. Tapi Bapak sebetulnya kemarin malam tuh kayak sempet minum juga tapi itu tuh mual banget gitu kayak nggak kuat makanya
cuman apa namanya udah nggak bisa konsumsi apapun gitu karena pasti bakal mual terus. Nah, itu beda lagi berarti ya. Kan banyak faktor yang bisa menyebabkan seseorang mengalami mual muntah ya. Itulah kenapa kalau misalnya kita masuk rumah sakit ya, pasti dikasih infus gitu kan. Karena infus itu udah langsung nolong menyeimbangkan cairan dan elektrolit ya. Tapi kalau misalnya sih bisa mungkin kalau kamu masih masih bisa ya tetap diusahakan untuk konsumsi tapi sedikit-sedikit gitu ya, jangan langsung dalam jumlah yang banyak supaya bisa ditoleran gitu ya. Baik Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama. By the way, kalau misalnya panasnya tinggi banget, kalian harus sediakan termometer ya. Misalnya kayak udah 39 ya. Mending langsung ke IGD aja ya, supaya ditangani langsung. Jangan diam aja di rumah atau di kos. Oke, lanjut. Tinggal 3 orang ya. Natasha. Baik, Bapak. Terima kasih atas waktunya. Izin bertanya terkait yang tadi hipertemia sama hipotemia. Nah, kan kebetulan saya sendiri tuh sangat sensitif terhadap perubahan cuaca ataupun suhu ya, Pak. Jadi kalau misalkan kayak sekarang lagi musim panas, nah kulit saya tuh langsung langsung ada efek dari suhu itunya gitu, entah itu jadi kering ataupun jadi pada merah-merah. Terus kalau misalkan perubahan suhu kedingin juga sama kayak gitu gitu. Nah, itu tuh efeknya dari mana ya Pak, dan bagaimana cara pencegahannya agar nggak terlalu apa ya, nggak terlalu eh terus-terusan minum obat gitu. Terima kasih Pak. Oke, baik, Natasha. Nah, kadang tuh ada orang yang alergi gitu ya terhadap perubahan cuaca yang ekstrim. Kayak misalnya terlalu panas atau terlalu dingin, responnya bisa merah-merah yang disebutkan tadi ya. Ya tidak ada cara lain ya, selain mencegah supaya jangan sampai kayak gitu. Jadi kalau misalnya dalam kondisi yang terlalu dingin, ya usahakan pakai pakaian yang hangat supaya memang tidak dipakai untuk konsumsi obat ya. Karena ketika konsumsi obat itu namanya tuh imunosupresan ya. Jadi dia menekan kerja dari sistem imun kita. Karena reaksi itu muncul akibat respon imun kita ya, yang membuat kita muncul reaksi alergi. Jadi supaya jangan sampai kita harus mengonsumsi obat, ya usahakan jangan sampai tubuh kita mengalami kaget tadi ya. Jadi kalau kondisi yang panas mungkin bisa disesuaikan dengan pakai baju jangan terlalu ketat ya, ataupun nyalain kipas angin atau AC gitu ya. Itu juga sebaliknya kalau kondisinya terlalu dingin ya jangan jangan apa dalam kondisi biasa gitu ya, pakailah kaos kaki ya atau sarung tangan dan juga baju yang lebih tebal atau bahkan jaket supaya tubuh kita jangan sampai ada respon dari sistem imun ya. Seperti itu ya, Natasha. Emang nggak ada cara lain selain mencegah supaya jangan sampai dia kontak kayak gitu. Tubuh kaget akhirnya respon imun muncul ya. Jadinya diberikan obat untuk menekan reaksi imun tersebut. Oh iya Pak, saya juga punya satu salep yang dimana salep itu tuh eh yang jadi obatnya gitu. Jadi apakah salep itu tuh bakalan ada efek samping ke depannya atau tidak ya Pak? Nah, kalau itu saya nggak tahu ya, harus dilihat dulu. Kan bisa dicek ya, kalian ketik aja nama bahan aktif dari salep tersebut, nanti langsung kelihatan efek sampingnya ya, biar kalian bisa tahu. Jadi punten ya kalau efek sampingnya saya nggak tahu ya, Natasha, karena saya emang nggak sampai ke situ pahamnya. Oke, baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Lanjut, Naila. Ya, Pak. Saya terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya mengenai yang frostbite. Itu kan biasanya sering dialami oleh pendaki gitu kan, Pak. Terus sih saya tuh pernah lihat kayak kulitnya tuh sampai menghitam mungkin karena eh, apa ya sel-sel di sel-sel di tangannya tuh mati dan harus diamputasi. Nah, bagaimana kalau misalnya hal itu terjadi, tapi si tangannya tuh gak diamputasi gitu, terus apakah si kerusakan selnya tuh bakal menyebar atau gimana, Pak? Gitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Naila.
Nah, yang pertama, kalau dia sudah rusak gitu ya, itu kan dia mesti tetap kontak dengan tubuh kita ya. Jadi sesuatu yang seharusnya tidak ada dalam tubuh itu bisa menyebabkan respon dari tubuh kita ya. Yang pertama, dia khawatirkan ada sel yang rusak tersebut yang akhirnya bisa mempengaruhi sel yang masih hidup ya. Contoh nyatanya itu misalnya proses terbentuknya kanker gitu ya. Itu kan berawal dari radikal bebas yang sudah membunuh sel yang akhirnya membuat itu bisa mempengaruhi sel lain yang kalau terjadi dalam waktu yang lama bisa muncul tumor dan sebagainya. Mungkin yang dikhawatirkan itu adalah kondisi tersebut ya, jangan sampai sel yang udah rusak tadi ikut mempengaruhi yang masih baik ya. Ya masih mending kalau yang dipengaruhi itu adalah yang di sekitarnya dia ya. Nanti kalau dalam fase yang udah lebih lanjut bisa saja nanti dia traveling ke tempat yang lain ya. Kalau dia menyerang organ yang lebih vital kerjanya, maka bisa sampai ke mengancam nyawa. Makanya kalau dia sampai selnya udah rusak kayak gitu, ya pasti diamputasi ya, karena sudah tidak mungkin diperbaiki lagi ya, karena udah rusak. Seperti itu, jadi diamputasi. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Lanjut. eh, Oke, terakhir ini aja ya. Nanti ini ya. Karena saya udah harus rapat jam 8 nih. 4 orang nih ya. Fania, Mutia, Adinda, Deswa. Fania dulu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Apakah terdengar, Pak? Ya, Suara saya. terdengar. Izin bertanya, Pak. Untuk kasus ini itu mungkin suhu tubuh ya, Pak? Di mana itu dijelaskan juga, Bapak, ketika panas itu kita mengeluarkan keringat dan kegiatan otak itu menyuruh kita untuk membuka jaket atau mencari hal-hal yang dingin. Yang dingin juga sama untuk mencari hal kehangatan gitu. Itu kasus saya itu di mana daerah sini mungkin sedikit dingin. Di mana tapi yang anehnya itu telapak kaki saya dan telapak tangan saya itu berkeringat gitu. Merasakan dingin di ujung jari-jarinya gitu. Sedangkan badan saya itu kayak merasa normal gitu. Nah, itu apa ya Pak penyebabnya? Terus juga kenapa bisa hal seperti ini itu terjadi? Oke, baik. Nah, pertama harus kita pahami dulu ya, terkait dengan produksi keringat itu sendiri ya. Nah, dalam kondisi normal itu kan keringat itu merupakan mekanisme untuk menyeimbangkan suhu ya, dengan mengeluarkan keringat keluar ya. Nah, mungkin ada kondisi yang melatar belakangi sehingga seseorang menjadi lebih cenderung untuk berkeringat ya, lebih mudah. Belum bisa dipastikan apa penyebabnya. Kalau misalnya ada berkaitan dengan kelainan fungsional atau hal aneh yang dirasakan, mungkin sebaiknya diperiksa aja gitu ya, terkait dengan kondisi tersebut. Tapi saya juga nggak tahu apakah itu memang karena ada penyakit tertentu yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Karena beda lagi kalau misalnya kayak kita gugup ya, gugup kemudian keringatan, itu kan memang terjadi perubahan sistemik dari tubuh ya. Jantung kita lebih berdebar-debar ya, yang akhirnya membuat kita berkeringat. Tapi kalau lingkungan dingin terus kamu berkeringat di telapak tangan dan telapak kaki ya, mungkin perlu dilihat ya, apakah kondisi tersebut masih bisa dikatakan normal atau ada kondisi patologis ya, artinya kondisi berkaitan dengan penyakit yang perlu diwaspadai. Tapi selama kalau kamu nggak merasa ada keanehan, harusnya sih aman-aman saja ya. Maksudnya kayak mungkin kamu merasakan jantung kamu berdetaknya agak lain ya, atau mungkin mempengaruhi kekuatan kamu saat beraktivitas, nah itu baru patut dicurigakan ya. Karena kita nggak tahu ya, orang-orang bisa ada aja gitu ya yang beda-beda terkait dengan eh, adaptasi tubuh terhadap perubahan lingkungan yang terjadi ya. Jadi memang kalau cuma ditanya kayak gitu ya saya juga nggak bisa menjawab ya kira-kira kenapa. Mungkin mendingan diperiksa aja kalau misalnya ada gangguan-gangguan tadi yang saya sebutkan ya. Tapi kalau kamu merasa ternyata baik-baik saja, mungkin emang secara normal tubuhmu itu memang berespon kayak gitu ya. Contohnya nih kayak em, sebagian orang itu ada yang makan aja udah berkeringat gitu ya. Tapi ada orang yang
udah olahraga kayak lari 10 menit itu belum ada keluar keringat ya. Nah itu bukan berarti ada kondisi penyakit di yang lari terus nggak keluar keringat, atau yang makan aja keringat itu ada kondisi penyakit, bukan juga ya. Tapi memang mungkin ada kecenderungan terkait dengan sekresi ekskresi keringat tadi ya. Seperti itu Fania ya. Baik, Pak. Sip, Pak. Oke, baik. Lanjut Mutia. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Saya izin bertanya, Bapak kenapa ya kalau kita habis olahraga berat, kayak habis tanding basket atau futsal gitu, ya, badannya tuh kayak panas, tapi sampai yang susah banget nafasnya gitu Bapak, kayak sama sekali nggak ada udara gitu. Nah, itu tuh gimana ya cara ngantisipasinya? Terus itu tuh dinamainnya itu kayak overhead gitu bukan ya Pak? Oke, baik Mutia. Jadi mekanismenya tuh gini. Saat kita berolahraga ya, tubuh kita itu kan butuh energi ya. Nah, energi itu dari metabolisme untuk menghasilkan energi tadi supaya bisa ada ATP tadi ya. Nah, dalam proses metabolisme tersebut kita tuh butuh oksigen sebenarnya ya. Ada yang namanya metabolisme anaerob. Tanpa oksigen pun bisa, tapi dia terbatas ya. Itulah kenapa kita pasti kan tetap terus bernapas ya. Karena yang pertama untuk menyuplai kebutuhan energi tersebut. Kemudian yang kedua ya memang kita kan tetap harus bernapas ya supaya suplai oksigen untuk sel-sel yang lain juga ikut ada gitu ya. Cuman dalam kondisi ketika olahraga itu aktivitas otot yang lain itu meningkat ya. Sehingga kita pun menjadi terengah-engah ya. Napasnya pun menjadi susah karena aktivitas otot tadi yang membuat konsumsi oksigen kita menjadi meningkat sebenarnya ya. Nah, konsumsi oksigen meningkat itulah yang membuat paru-paru kita bekerja dengan lebih berat ya. Akhirnya kita bernapasnya pun maunya tuh bisa lebih banyak hirupnya ya, dan ambilannya tuh lebih banyak, oksigen yang diambil tuh lebih banyak. Nah itu berbeda-beda ya. Biasanya atlet tuh lebih bagus dalam hal itu karena udah sering latihan. Nah seperti itu ya. Kalau kalian ingat tuh ada yang diukur dari VO2 max-nya ya, kapasitas ambilan oksigennya. Nah itu yang dilihat ya. Nah itu bukan karena overheat-nya ya, tapi lebih ke karena konsumsi oksigennya. Makanya eh, dari paru-paru kita beradaptasi dengan hal tersebut. Nah, tadi di awal saya sebutkan kalau misalnya metabolisme tanpa oksigen atau anaerob itu bisa, tapi dia terbatas. Jadi nggak selalu kita bisa bertahan dengan energi yang dihasilkan dari metabolisme anaerob tadi. Makanya ada saatnya kita tuh harus beristirahat ya, ataupun membutuhkan untuk bisa bernapas dengan baik. Contoh nyatanya nih gini, saat sprint ya, orang yang punya kapasitas metabolisme anaerob di atlet itu bisa lebih tinggi ya, dia bisa sprint 100 meter dengan kecepatan yang tinggi tanpa capek ya. Kalau kita orang biasa ya sprint paling kayak 20 meter udah nggak kuat untuk tetap mempertahankan kondisi tidak bernapas tadi ya. Karena kalau lagi sprint tuh kita napasnya nggak benar banget tuh ya kalau lagi sprint. Seperti itu ya. Jadi lebih ke konsumsi oksigen bukan karena overheatnya. Kalau overheatnya itu lebih ke saat panas dan kita berkeringat gitu ya. Mekanisme tubuh kita untuk mempertahankan suhunya ya. Tapi kalau bertanya terkait dengan kenapa kita napas kayak gitu ya memang karena lagi butuh peningkatan oksigen banget ya, suplai oksigen meningkat. Seperti itu ya. Siapa tadi Baik, Mutia ya? terima kasih Bapak. Sama-sama. Oke, Adinda. Iya, baik Bapak. Terima kasih. Bapak izin bertanya, kan ada kasus gitu para pendaki yang terkena hipotermia. Nah, tetapi mereka tuh ditemukan tidak memakai baju gitu, tidak memakai pakaian. Nah, sedangkan mereka kan lagi kedinginan gitu. Nah, itu penyebabnya apa ya, Pak? Oh iya, itu karena emang eh, mereka berpikirnya supaya bisa transfer panas melalui konduksi itu tadi ya. Jadi nggak pakai baju itu kan bukan nggak pakai baju terus diam aja kan, mereka nggak pakai baju tapi berpelukan gitu ya supaya bisa transfer panas dari yang suhu tubuhnya masih bisa diandalkan ke yang suhu tubuhnya terlalu rendah tadi ya.
Seperti itu. Karena emang sumbernya lagi udah nggak ada gitu kan. Ada di atas gunung semuanya dingin, yang hangat hanya manusia ya, karena dia kan dijaga tuh suhu tubuhnya dia ya. Nah, si korban ini yang suhu tubuhnya kerendahan mungkin butuh bantuan pertolongan ya untuk transfer panas tadi. Itu kan berlaku juga tadi di kasus yang anak yang demam misalnya, itu kan dibilang gendong oleh orang tua, kemudian harus skin to skin supaya bisa transfer panas secara konduksi tadi ya. Jadi emang untuk transfer panas tujuannya itu ya. Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama. Deswa, Baik Bapak, terima kasih. Jadi di sini saya punya dua pertanyaan. Yang pertama itu kan kalau yang saya tahu untuk keringat itu ada dua tipe ya Pak. Ada yang keringat dingin sama keringat biasa gitu. Nah, kalau keringat dingin itu sama nggak sih Pak untuk pengeluarannya karena kita sama-sama menggunakan energi jadinya keluar keringat dingin. Contoh kayak perempuan itu kan biasanya suka ada nyeri karena mau haid. Nah, itu tuh biasanya karena menahan rasa nyerinya itu sampai keluar keringat dingin kayak gitu. Terus untuk pertanyaan kedua, selama saya di wilayah kampus itu, kuku saya ini sering mengalami perubahan warna menjadi warna biru atau keungu-unguan. Tapi badan saya sendiri itu suhunya merasa normal. Apakah itu juga karena faktor suhu di wilayah atau karena penyakit lain? oke baik. Kuku dan juga keringat ya. Jadi gini, untuk keringat dingin ya, itu bisa jadi karena mekanisme ketika menahan nyeri tersebut. Ya, jadi kalau kita nahan nyeri itu kan eh, aktivitas dari jantung ya ikut meningkat, akhirnya juga bisa membuat peredaran darah menjadi lebih cepat ya, yang bisa membuat terjadi dilasi tadi ya, meningkatkan keluarnya keringat ya melalui kulit ya. Jadi karena mungkin mungkin tidak merasa ada perubahan panas dari lingkungan ya. Kalau yang kita dari paparan panas ataupun kita berolahraga itu kan kita merasakan gitu ya. Tapi kalau untuk yang menahan nyeri ataupun bahkan hanya sekedar gugup itu karena memang dari aktivitas jantung meningkat ya. Jadi juga sebenarnya terjadi mekanisme perubahan suhu juga ya, yang akhirnya mendorong untuk keringat tersebut dikeluarkan ya. Cuman awalnya itu yang beda ya, dari bisa karena nahan nyeri akhirnya aktivitas jantungnya meningkat ataupun karena gugup tadi ya. Seperti itu ya untuk yang keringat dingin ya. Kalau yang keringat panas itu karena memang terjadi perubahan panas dari luar dan juga dari dalam yang membuat tubuh berespon untuk menjaga dalam kondisi normal. Nah, kemudian kalau untuk kuku, nah itu harus dilihat ya. Yang pertama, kamu harus cek dulu anemia enggak tuh ya. Kalau anemia bisa salah satu tandanya itu ke situ ya. Karena dengan kamu anemia, itu deliver atau supply oksigennya itu menjadi berkurang ya. Kuku itu bagian paling ujung ya. Bisa jadi dia nggak dapat dengan full ya supply oksigennya. Seperti itu karena anemia. Atau mungkin ada kondisi kesehatan yang lain yang membuat kamu sebenarnya ambilan oksigenmu sedikit gitu ya. Nah, berarti cara termudah bisa lihat kalau waktu COVID kan sering banget tuh ya dicek saturasi oksigennya. Nah, itu tuh yang harus dipastikan ya. Saturasi oksigenmu cukup, ada di angka 98% atau jangan-jangan di bawah 90% lagi ya. Itu ada kondisi patologis yang harus diwaspadai terkait hal tersebut ya. Jadi saran saya mungkin sebaiknya kamu periksa aja ya. Periksa HB dan juga saturasi oksigen tadi. Karena harus dipastikan tuh ya. Karena kalau sampai sudah terjadi perubahan kuku itu berarti kondisi itu udah berlangsung cukup lama ya. Cukup lama sehingga suplai oksigen menjadi berkurang dan sudah terlihat secara fisiologis kondisinya ya. Seperti itu. Jadi harus diperiksa ya untuk bisa mengetahui kondisi yang melatar belakangi kukumu bisa membiru kayak gitu ya. Oke, Baik bisa Bapak, terima tadi. kasih. Oke, ya. Terakhir nih ya, Zidane nih. Baik Bapak, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya,
kenapa ya Bapak kalau misalkan kita ke kamar mandi gitu misalkan jam 3 atau jam 2 subuh atau jam 4 gitu. Kadang kalau misalkan kita masuk tuh gigi kayak bibir tuh kayak suka bergetar gitu, kayak kita tuh ngerasa kedinginan. Nah, apakah itu tuh emang tubuh yang spontan? Jadi kayak si giginya itu bergetar buat menstabilkan suhu apa seperti gimana ya Pak? Oke, baik, Zidan. Nah, itu mekanismenya shivering ini ya, menggigil tadi itu ya. Jadi tubuh kita kan langsung menggerakkan otot-ototnya supaya bisa memproduksi panas gitu ya. Seperti itu. Jadi itu emang respon normal ya. Jadi kita menggigil, bisa gigi bergetar ya, ataupun bahkan ada otot-otot ya yang kita kayak ya kalian bisa membayangkan gitu ya kayak gemetar tapi bukan gemetar yang konsisten gitu, tapi waktu kedinginan itu kan kayak kadang tubuh kita langsung berespon gitu, gitu ya. Nah kayak gitu ya. Itu memang mekanisme untuk yang ada di gambar ini ya, supaya bisa meningkatkan produksi panas ya. Baik Pak, terima kasih. Iya, oke. Baik, eh mungkin masih bisa diskusi lagi ya, cuman saya udah lumayan telat, ini udah 8.23, rapatnya di direktorat soalnya ya. Jadi saya harus menyudahi dulu diskusi kita di pagi hari ini.